Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga yang mendengarkan kisah ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini dapat membawa hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Karena setiap kisah, sekelam apapun, selalu menyimpan cahaya kebaikan. Dan kita akan mulai. Kisah kali ini berjudul Mayat Perempuan. Itu tiba-tiba berbisik di telingaku. Jangan lanjutkan. Namaku Rahma. Aku berusia 27 tahun dan tinggal di sebuah desa kecil yang tenang di lereng pegunungan. Tidak banyak yang mengenal tugasku. Tapi bagi warga di sini, aku adalah seseorang yang mereka panggil ketika seseorang telah mengembuskan napas terakhirnya. Aku adalah pemandi jenazah. Tugas ini tidak pernah kutahu akan menjadi jalan hidupku. Awalnya, aku hanya menemani almarhumah ibuku yang dahulu melakukan pekerjaan ini. Ia adalah perempuan paling lembut yang pernah kutahu, dan saat beliau wafat, seolah keahliannya berpindah ke tanganku. Tak banyak yang mau mengurusi jenazah perempuan, apalagi dengan ketulusan dan kesabaran. Tapi aku melakukannya bukan karena aku berani, melainkan karena aku tahu setiap tubuh yang kaku itu dulunya adalah seseorang yang punya cerita. Aku memperlakukan setiap jenazah seperti saudara perempuanku sendiri. Kadang aku menangis saat membasuh wajah mereka, apalagi kalau usia mereka masih muda. Tapi selalu kutenangkan hatiku dengan doa. Hari itu, pagi masih pucat ketika seseorang mengetuk pintu rumahku. Seorang tetua kampung berdiri di ambang pintu dengan wajah murung. Rahma, ada kabar duka dari keluarga Pak Arsyad. Istrinya, Anjani, meninggal subuh tadi. Aku tertegun. Nama itu terdengar asing. Baru menikah bulan lalu. Dia bukan orang sini. Lanjutnya sambil menyerahkan sehelai kain kafan. Aku mengangguk pelan, lalu menyiapkan peralatan. Air mawar, kapas, kapur barus, dan kain putih. Semua kulipat rapi ke dalam keranjang kecil. Seperti biasa, aku berwudu sebelum berangkat. Dalam hati, aku berdoa. Ya Allah, mudahkan aku dalam mengurus saudariku ini. Lapangkan jalannya menujumu. Rumah duka terasa dingin meski matahari mulai meninggi. Wajah para pelayat tertunduk muram. Saat aku masuk ke dalam ruang khusus untuk memandikan jenazah, kulihat tubuh seorang perempuan muda telah terbujur kaku di atas papan kayu panjang. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang aneh. Ekspresinya begitu kosong, nyaris tak menyisakan ketenangan. Aku menyentuh tangannya perlahan, dingin. Tubuhnya kaku seperti biasa. Kudekatkan wajahku dan berbisik lembut. Saudariku, izinkan aku membersihkan tubuhmu. Tak ada yang aneh. Kupikir ini akan menjadi tugas yang biasa seperti sebelumnya. Aku mulai menyiramkan air hangat. Kupijat lembut bahu dan lengan jenazah itu seperti biasa. Tapi saat aku memiringkan tubuhnya untuk membasuh punggung, "Jangan lanjutkan." Sebuah suara, lirih, berbisik tepat di telingaku. Tubuhku membeku. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Seketika, bulu kudukku berdiri. Tangan yang tadi menyentuh tubuh jenazah terasa kaku, gemetar. Tapi aku tak ingin menimbulkan kepanikan. Dengan napas tersengal, aku mencoba menyelesaikan tugas itu. Dalam hati, aku berkata, mungkin hanya pikiranku. Mungkin hanya angin. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, itu bukan hal biasa. Aku mencoba mengendalikan napas. Tapi tubuhku tetap menggigil meski ruangan tertutup rapat dan sinar matahari mulai menyusup lewat celah atap. Aku menoleh sekali lagi ke arah pintu, berharap seseorang masuk, berharap aku tidak sendiri. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan jasad itu. Tanganku perlahan kembali ke tugas semula. Aku harus menyelesaikan fardu kifayah ini, apapun yang terjadi. Kupikir, mungkin tadi hanya bisikan dari pikiranku sendiri. Terbawa suasana, terbawa rasa lelah. Tapi saat aku menyentuh pundaknya lagi untuk membasuh bagian belakang leher,
suara itu datang lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. "Jangan lanjutkan, Rahma." Aku terdiam. Dadaku serasa diremas. Jantungku berpacu tak beraturan. Kali ini, namaku disebut. Bukan ilusi, bukan gumaman, tapi bisikan yang begitu nyata, begitu personal. Seolah dia mengenalku. Aku menarik tanganku cepat-cepat, mataku tertuju pada wajahnya yang kini tampak lebih pucat dari sebelumnya. Matanya memang tertutup, tapi aku merasakan sesuatu dari rautnya berubah. Wajahnya seperti menahan sesuatu. Aku ingin lari. Tapi kakiku seolah ditahan oleh rasa tanggung jawab. Ini tugasku. Aku sudah mengiyakan panggilan ini. Dan bagaimana bisa aku meninggalkan jenazah yang belum disucikan? Beberapa menit kemudian, 2 orang perempuan dari pihak keluarga masuk untuk membantu membalut kafan. Aku tak menceritakan apapun, hanya senyum hambar yang bisa kuberikan. Saat kain terakhir diikat dan wajahnya kututup, perasaanku tidak menjadi tenang. Justru sebaliknya, seperti menutup rahasia yang belum seharusnya disembunyikan. Malamnya, aku tak bisa tidur. Setiap aku memejamkan mata, suara itu kembali terngiang. Jangan lanjutkan. Aku duduk di pembaringan. Lampu kamar redup dan suara jangkrik di luar terdengar seperti gema dari dunia lain. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika tubuhku akhirnya lelah dan aku terlelap. Tapi tidak lama. Dalam tidurku, aku bermimpi. Aku berada di ruangan pemulasaraan tadi. Tapi tempat itu lebih dingin, remang, penuh kabut. Dan di sana, berdiri sosok perempuan berkain putih, wajahnya tertutup kain kafan. Rahma. Suaranya parau, seolah berusaha menahan tangis. Aku belum siap. Jangan teruskan. Bukan seperti ini seharusnya. Aku ingin bertanya, siapa kamu, apa maksudmu? Tapi mulutku tak bisa bergerak. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakangku. Aku menoleh, dan saat itu aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku menyentuh dadaku, mencoba menenangkan diri. Tapi saat menoleh ke arah cermin kecil di sudut kamar, aku melihat sesuatu yang membuatku kembali membeku. Ada bekas telapak tangan basah, tepat di atas kaca. Aku terdiam, tak sanggup bergerak. Kaca cermin itu berada jauh dari jangkauan siapapun. Tidak ada yang masuk ke kamarku sejak aku pulang tadi siang. Dan yang paling membuatku merinding, ukuran telapak itu lebih kecil dari tanganku, tapi dengan bentuk jari-jari yang panjang dan rapat, seolah sedang menekan kaca dari sisi lain. Aku mendekat perlahan. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan cermin itu. Masih lembab. Airnya terasa aneh. Dinginnya menusuk. Bukan seperti embun biasa. Seolah berasal dari tempat yang tak semestinya. Aku buru-buru menutup cermin dengan kain putih dan mengambil air wudhu. Di sajadah yang sama dengan tempat biasa aku menenangkan diri, aku sujud lama. Lama sekali. Tapi bahkan dalam sujudku, suara itu tak benar-benar hilang. Aku belum siap. Keesokan harinya, selepas subuh, aku memberanikan diri pergi ke rumah keluarga Anjani untuk sekadar bertanya. Meski dalam hati aku belum tahu alasan pastinya. Sesampainya di sana, suasana masih muram. Beberapa kursi plastik sisa tahlilan semalam belum dibereskan. Di teras, duduk seorang wanita paruh baya dengan wajah sembab. Ibunda suaminya kalau tak salah. Aku memberi salam. Ia menoleh dan mengangguk. Rahma ya? Iya bu, saya minta. Maaf mengganggu. Ada yang ingin saya tanyakan. Tapi kalau tidak berkenan, saya bisa datang lain waktu. Perempuan itu menunduk, menghela napas. Tanya saja. Kalau bisa kujawab, kujawab. Aku duduk perlahan, merapikan kerudung. Anjani, dia sebelumnya sehat? Iya. Hanya demam katanya. Tapi aneh. Tiba-tiba menggigil hebat, lalu mengigau, lalu diam. Semua cepat sekali. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, ada yang tak masuk akal.
Demam tak membuat seseorang membeku seperti yang aku rasakan semalam. Aku ragu sejenak, lalu memberanikan diri bertanya lagi. Sebelum wafat, apakah dia sempat mengatakan sesuatu? Atau berpesan? Wajah perempuan itu langsung berubah. Tatapannya mengeras. Dia hanya mengigau. Omong kosong. Katanya jangan diteruskan. Jangan lanjutkan. Aku tak tahu maksudnya. Ya sudahlah, orang meninggal suka aneh-aneh. Aku tercekat. Kalimatnya persis seperti yang kudengar. Jangan diteruskan. Jangan lanjutkan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat bicara, suara dari dalam rumah memotong. Ibu. Jangan banyak cerita ke orang luar. Aku menoleh. Seorang pria muda, sepertinya suami Anjani, berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tajam. Wajahnya tampan, tapi matanya kosong, dingin. Kami ingin ini segera selesai. Jangan tanya macam-macam lagi. Aku berdiri pelan dan pamit dengan sopan. Tapi di dalam dada, pertanyaan mulai menumpuk, mendesak. Malamnya rasa penasaran itu tidak bisa kutahan. Aku mengambil mushaf kecil dan membuka lembar-lembar penghibur jiwaku. Tapi saat aku ingin menutupnya, sebuah amplop kecil jatuh dari sela-sela halaman. Itu bukan milikku. Kertasnya usang, seolah telah terselip lama di sana. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan tulisan tangan, yang tergesa. Jika aku mati, jangan biarkan aku menggantikan siapapun. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Setiap kata seperti bayangan yang menebal di kepalaku. Menggantikan siapapun? Apa maksudnya? Siapa yang harus digantikan? Dan mengapa ia menolak? Kertas itu kusimpan kembali di dalam mushaf, tangan gemetar. Rasanya seperti membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Tapi aku tahu, sejak mendengar bisikan itu di ruang pemandian, aku sudah terlanjur masuk. Pagi harinya, aku berangkat lebih awal ke pasar untuk menenangkan pikiran. Tapi dalam perjalanan pulang, aku melewati rumah tua di ujung desa. Sebuah bangunan kecil yang tampak tak terurus, dengan halaman penuh rumput tinggi. Entah dorongan dari mana, langkahku terhenti. Aku berdiri mematung di depan gerbang kayu yang nyaris lapuk. Ada sesuatu dalam benakku, seperti bisikan halus. Tanya di sini. Aku tak tahu kenapa aku menuruti suara itu. Tapi kakiku seolah tahu arah. Ku pencet bel tua yang bunyinya nyaris, tak terdengar. Tak lama, keluar seorang perempuan tua, mengenakan kerudung lusuh dan berkacamata tebal. "Rahma?" Tanyanya pelan. Aku terkejut. Aku tidak mengenalnya. "Maaf, Bu. Saya..." "Masuklah," katanya tanpa senyum. "Kamu datang karena Anjani, kan?" Dunia seakan berhenti. Aku mengikuti beliau masuk. Di dalam rumah itu ada banyak lukisan tua, botol-botol berisi minyak, dan kitab-kitab berdebu. Suasananya bukan menakutkan, tapi sunyi, seperti menyimpan banyak rahasia. Perempuan itu memperhatikan wajahku sejenak, lalu duduk bersila. "Aku sahabat almarhumah ibumu. Kami pernah mengurus jenazah bersama. Tapi sejak beliau meninggal, aku tak pernah lagi melibatkan diri. Karena aku tahu, suatu saat akan datang seseorang sepertimu, yang diberi tanda." Aku memandangnya bingung. Anjani bukan hanya orang biasa. Ia sedang menolak sesuatu yang diwariskan. Sesuatu yang lama tertanam dalam garis keturunan keluarga. Suaminya. Aku terperangah. "Apa maksudnya, Bu?" Ia menunduk, lalu membuka sebuah buku tua. Di dalamnya ada gambar simbol aneh. Lingkaran dengan 3 garis menyilang, dan tulisan tangan berbunyi. "Yang mati tak selalu ingin istirahat." "Rahma," lanjutnya pelan. "Kadang seseorang tidak benar-benar mati untuk pergi. Kadang mereka mati untuk menggantikan yang sebelumnya pergi." Darahku berdesir dingin. "Kau bilang kau mendengar suara Anjani saat memandikannya?" Aku mengangguk perlahan. Itu bukan ilusi. Dia masih bertahan. Ia belum siap. Tapi tubuhnya telah disiapkan untuk sesuatu yang lain.
Malam itu, aku tak bisa tidur. Kalimat perempuan tua itu mengulang terus dalam benakku. Tubuhnya telah disiapkan. Aku kembali membuka kertas di mushaf. Ada bekas goresan samar lain. Di baliknya, nyaris tak terlihat. Kugosok perlahan dengan cahaya lampu. Dan muncullah satu kalimat tambahan, seperti pesan yang disembunyikan. Jika kau bisa mendengarku, tolong temukan perjanjian mereka. Kalimat itu menusukku seperti jarum halus yang tak berdarah, tapi menghunjam dalam. Aku menatap kertas tua itu dengan dada sesak. Perjanjian mereka, siapa yang dimaksud, dan apa yang sebenarnya telah mereka ikatkan. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah perempuan tua itu, Bu Mardiah. Tapi kali ini, rumah itu sepi. Gerbangnya terkunci. Tak ada jawaban meski aku memanggil berkali-kali. Bahkan tetangga sekitar bilang mereka tidak melihat siapapun tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun. Aku terpaku di depan pagar. Mustahil. Aku baru kemarin berbincang lama dengannya. Apa aku hanya bermimpi? Namun saat hendak pergi, mataku menangkap sesuatu di tanah dekat pintu pagar. Sebuah buku lusuh mirip yang kemarin ia buka. Dan di halaman pertamanya tertulis, "Untuk Rahma, jangan berhenti sebelum menemukan kotak kayu dengan ukiran bulan terbalik." Aku memeluk buku itu erat-erat dan segera pulang. Di rumah, aku membaca lembar demi lembar. Buku itu berisi catatan tangan, campuran kisah dan simbol, serta nama-nama yang sebagian tidak kukenal. Tapi satu halaman membuatku terdiam. Keluarga, Arsal, garis laki-laki yang membawa janji tua. Bila perempuan menikah dengan keturunan mereka, maka tubuh perempuan itu akan menjadi penampung jika janji tak ditepati. Arsal, itu nama belakang suami Anjani. Dimas Arsal, tanganku bergetar. Apakah ini maksud dari menggantikan yang ditulis Anjani? Apakah ada sesuatu yang harus ia warisi, yang ia tolak? Aku teringat sorot mata dingin Dimas saat melarang ibu mertuanya berbicara. Apakah dia tahu? Atau malah terlibat? Malam itu aku bermimpi lagi. Kali ini aku berada di sebuah ruangan tua. Dindingnya dari kayu dan di tengahnya ada sebuah kotak. Seperti yang disebut dalam pesan, kotak kayu dengan ukiran bulan terbalik. Tapi saat aku mendekat untuk membukanya, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan menutup kotak itu dengan paksa. Aku mendongak. Wajah itu, wajah Anjani. Tapi matanya kini kosong, seperti bukan miliknya lagi. Jangan dibuka, kau belum siap. Kalau kau teruskan, yang terikat akan bangkit. Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasku tercekat, tubuhku dingin. Dan pintu lemari di kamarku terbuka sendiri dengan suara klik lembut, seperti disentuh pelan. Di dalamnya, di antara tumpukan kain putih yang biasa kupakai saat memandikan jenazah, tergeletak sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bulan terbalik. Aku mematung. Jantungku berdetak keras. Kotak itu tak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja. Aku tidak pernah memilikinya, tidak pernah menyimpannya. Tapi sekarang, ia ada di lemariku, di antara kain kafan yang baru kukeringkan kemarin. Perlahan, aku meraih kotak itu. Kayunya dingin. Ukiran bulannya menonjol, sedikit terkelupas di pinggirnya. Ada kunci kecil menyegel penutupnya. Tapi tidak ada lubang kunci. Aku mencoba membukanya dengan tenaga. Tapi kotak itu tak bergeming. Tiba-tiba, dari sela-sela papan kayunya, mengalir sesuatu yang tak terlihat. Seperti hawa panas yang menyengat kulitku. Bukan panas biasa, melainkan seperti sentuhan dari dunia yang tak seharusnya menyentuhku. Aku tersentak dan meletakkan kembali kotak itu. Namun saat itu juga, terdengar suara bergetar di telingaku. Pelan, seperti bisikan dari jauh, tapi jelas. Jangan kau buka tanpa tanda, atau kau akan jadi pengganti. Hari itu aku tidak kemana-mana. Aku mengunci kamar dan duduk di dekat kotak itu sambil menatapnya, berharap ada petunjuk. Sore harinya,
Aku membuka kembali buku tua dari Bu Mardiah. Di bagian belakang, ada halaman kosong, atau kukira begitu. Tapi saat ku terangi dengan lilin, samar-samar muncul tulisan. Tanda terakhir hanya muncul dalam mimpi, saat fajar menyentuh pelipismu. Jika kau melihatnya, maka keputusan ada padamu. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit yang mulai gelap. Apa aku harus menunggu malam ini? Dan benar saja, fajar itu datang dengan mimpi yang tak akan pernah kulupakan. Aku berdiri di tengah pemakaman. Angin lembut meniup kerudungku. Di hadapanku ada nisan tanpa nama. Tapi dari dalam tanah yang basah, muncul tangan pucat. Tangan Anjani. Ia menatapku, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Rahma, aku tidak kuat. Jangan biarkan tubuhku dipakai. Kotak itu, isinya bukan sekadar janji, tapi roh yang menunggu tubuh baru. Jika kau membuka kotak itu tanpa tanda, maka kau akan menggantikanku. Aku ingin bertanya, tapi mulutku tak bisa bicara. Anjani lalu mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya ada simbol bulan terbalik berwarna merah muda, samar. Saat ia menyentuh pelipisku, aku bisa merasakan panas yang sama seperti dari kotak itu. Ini tandanya, Rahma. Tapi hanya sekali. Kau harus memilih. Buka dan hentikan semuanya. Atau lari dan biarkan roh itu hidup di tubuh yang lain. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Matahari belum sepenuhnya terbit. Dan di cermin kamarku, samar-samar, kulihat bayangan tanda bulan terbalik di pelipisku. Hanya sekejap, lalu menghilang. Aku duduk di samping kotak itu. Tanganku sudah menggenggam penutupnya. Keringat dingin mengalir dari tengkukku. Semua usaha sejauh ini nyaris tak membuahkan apa-apa. Tapi sekarang, pilihan terakhir terbentang jelas. Buka kotak ini dan hadapi apapun yang ada di dalamnya. Atau pergi dan membiarkan roh itu mencari tubuh lain. Dan aku tahu, tubuh itu bisa jadi tubuh siapapun. Itulah yang membuatku tak bisa lagi menunggu. Bukan soal keberanianku, tapi aku tak sanggup membayangkan ada jiwa tak bersalah, anak kecil, orang tua, atau siapapun, yang dijadikan pengganti hanya karena aku memilih diam. Aku mengambil air wudhu, lalu duduk di sejadah. Lama sekali. Bahkan aku tak tahu apakah aku sedang berdoa atau hanya berusaha menenangkan diri. Setelah itu, aku kembali menatap kotak kayu itu. Tanganku bergetar saat menyentuh penutupnya. Tapi saat itu juga, hawa panas yang kemarin kurasakan kini berubah jadi hangat. Seperti ada sesuatu yang menyetujui tindakanku. Aku memejamkan mata. Lalu, kubuka kotak itu perlahan. Klik. Tidak ada ledakan. Tidak ada angin ribut. Hanya aroma bunga kering. Dan di dalamnya hanya ada selembar kain putih kecil yang digulung rapi, diikat benang emas. Kupandangi kain itu penuh tanya. Lalu kubuka ikatannya, dan di balik gulungan itu tersembunyi sebuah cermin kecil. Di balik cermin tertulis sebuah kalimat. Yang melihat wajahnya dalam cermin ini akan mewarisi semua. Aku menatap cermin itu, dan untuk sepersekian detik, aku melihat wajah Anjani. Tapi bukan wajah tenang seperti saat ia wafat. Wajahnya kosong, pucat, matanya kosong tak bernyawa. Dan di belakangnya, seperti bayangan kabur, ada sosok perempuan lain, lebih tua. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi aku tahu, itu bukan manusia. Cermin itu terjatuh dari tanganku. Aku terduduk, terisak. Jadi ini bukan sekadar roh penasaran. Ini pewarisan, tapi bukan dari dunia ini. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk dengan buku-buku, tua dan kotak yang kini terbuka di depanku. Aku mencari satu-satunya jalan keluar. Dan akhirnya, aku menemukan halaman yang pernah kuabaikan. Di sana, Bu Mardiah menulis, jika tanda telah muncul dan pewaris menolak menerima warisan, maka ia harus melakukan satu hal terakhir,
Kembalikan tubuh yang ditandai ke tanah tempat perjanjian pertama dilakukan. Aku terdiam. Tanah tempat perjanjian pertama, itu artinya makam Anjani bukan tempat semestinya. Keesokan harinya, aku datang ke rumah ibu mertuanya, Ibunda Dimas. Dengan bergetar, aku bertanya tentang asal-usul keluarga Arsal, dan di mana Dimas serta Anjani pertama kali menikah. Dengan berat hati, ia menjawab, "Di kebun keluarga kami di desa Kertajaya, ada batu tua yang dulu jadi saksi sumpah pernikahan mereka. Dulu, orang tua kami menyebutnya tempat warisan." Aku menahan napas. Desa Kertajaya, itu cukup jauh, tapi aku tahu, hanya di sanalah semua ini bisa diakhiri. Malam itu aku menyiapkan semua perlengkapan untuk perjalanan esok. Aku tahu, tak akan mudah, tapi ini satu-satunya pilihan terakhir yang kupunya. Dan sebelum tidur, aku bermimpi satu hal lagi. Anjani berdiri di tengah ladang. Kali ini ia tersenyum. Tapi di belakangnya, sosok yang selama ini bersembunyi, akhirnya tampak jelas. Bukan bayangan, bukan roh, tapi perempuan tua berkerudung gelap, dengan mata hitam polos tanpa bola mata. Ia menunjuk ke arahku, tanpa suara, tapi aku tahu apa maksudnya. Jika kau gagal, aku akan memilih tubuh lain. Kalimat itu mengikutiku bahkan saat aku terbangun. Bayangan perempuan berkerudung gelap dengan mata kosong masih melekat kuat di pikiranku. Pagi itu, udara terasa berat. Bukan karena kabut atau hujan, tapi karena langkahku akan menuju sesuatu yang tak bisa lagi kuputar kembali. Aku mengemas cermin warisan itu dalam kain putih, bersama secarik surat dari Anjani dan kotak kayu yang sudah kosong. Lalu kuambil tas kecil, dan tanpa banyak berpikir, aku naik ke bus menuju desa Kertajaya, tempat perjanjian pertama dilakukan. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Sepanjang jalan, aku merasa diperhatikan. Seolah ada mata yang mengintip dari balik pohon-pohon tua. Bahkan seorang anak kecil yang duduk di sampingku menatapku lama, lalu berkata pelan, "Tante, ibu itu ngikut dari tadi." Aku tersentak, tapi saat ku tanya siapa yang ia maksud, dia hanya menunjuk jendela, lalu tertidur seketika. Setibanya di desa, suasana sepi menyambutku. Orang-orang menatapku aneh, seolah mereka tahu aku datang bukan sekadar bertamu. Seorang lelaki tua menghampiri dan berkata lirih, "Kau Rahma, ya, yang memandikan almarhumah Anjani." Aku mengangguk perlahan. "Kalau begitu, kau sudah ditunggu. Batu tua itu ada di ujung hutan. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam kau harus selesai. Atau kau tak akan bisa kembali." Aku menggenggam kotak di tasku lebih erat. Tanpa banyak bicara, aku berjalan menuju hutan kecil di belakang desa. Langit mulai menguning saat aku menemukan batu tua itu. Besar, ditumbuhi lumut, dan di sekitarnya tumbuh bunga putih liar yang belum pernah kulihat. Di tengah batu itu, terukir lambang bulan terbalik yang sama seperti di kotak warisan. Aku menunduk, meletakkan kotak dan cermin kecil di atas tanah. Lalu, aku membaca doa dalam hati, memohon agar apapun yang terikat dalam perjanjian ini dilepaskan. Tapi, saat itu juga, angin berhenti. Suara burung lenyap. Dan di hadapanku, sosok perempuan berkerudung gelap itu muncul dari balik pepohonan. Langkahnya tak menimbulkan suara. Ia tidak menatapku, tapi tangannya terulur, mengarah ke cermin. "Serahkan itu," bisiknya tanpa suara. Aku menggeleng. Tidak, ini harus diakhiri. Sosok itu tidak marah. Ia hanya mendekat, dan tiba-tiba, langit berubah muram. Angin menderu. Bunga-bunga di sekeliling batu berguguran satu persatu, seolah ketakutan. Aku membaca doa keras-keras, tapi suaraku tercekat saat cermin di tanganku mulai bergetar hebat. Dari dalam cermin itu, wajah Anjani muncul, tapi kali ini ia tersenyum penuh damai. Ia menatapku dan berkata pelan, "Letakkan aku di bawah batu, dan lari, sekarang." Tanpa ragu, aku menggali tanah dangkal di bawah batu, menyelipkan cermin dan kotak di dalamnya. Saat aku menutup tanah itu dengan tanganku, semuanya berubah. Sosok perempuan berkerudung itu menjerit tanpa suara. Tubuhnya mulai memudar,
lalu pecah menjadi kabut tipis yang menghilang ke langit. Dan untuk pertama kalinya, hutan itu terasa tenang. Aku terduduk, menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Semua yang kulewati, semua ketakutanku, berakhir di sini. Tapi sebelum aku pergi, selembar bunga putih jatuh ke pangkuanku. Bunga yang tadi gugur, kini tumbuh kembali. Dan dari kejauhan, samar-samar, aku mendengar suara Anjani. "Terima kasih, Rahma." Aku berdiri di antara bunga putih yang kini bermekaran di bawah batu tua itu. Rasanya seperti baru keluar dari mimpi panjang yang nyaris menenggelamkanku. Langkahku ringan, walau tubuhku masih lemas. Tapi hatiku tenang. Saat berjalan keluar, dari hutan, matahari sudah mulai tenggelam. Tapi entah bagaimana, cahaya senja terasa hangat dan menyentuh, seakan alam pun ikut lega atas berakhirnya ikatan yang selama ini tersembunyi. Sesampainya di tepi desa, lelaki tua yang sebelumnya menyambutku, berdiri diam menantiku. Wajahnya teduh. "Kau berhasil," katanya pelan. "Kami tahu, karena bunga di batu itu hanya tumbuh ketika perjanjian telah dihapuskan dengan ketulusan." Aku hanya tersenyum kecil, tak tahu harus berkata apa. Tapi saat itu juga, beliau mengangguk dalam, lalu berkata, "Kau bukan sekadar pemandi jenazah, Rahma. Kau telah menjadi pelindung bagi mereka yang tak bisa bersuara." Aku menahan napas. Kata-kata itu menghujam dalam. Di sepanjang hidupku, aku tak pernah menganggap tugasku sebagai sesuatu yang besar, hanya bagian dari pelayanan terakhir, tanpa pamrih. Tapi hari ini, aku sadar itu adalah pengabdian yang menyelamatkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kota. Semua tampak seperti biasa. Jalanan ramai, suara motor, ibu-ibu belanja sayur, anak-anak sekolah tertawa. Tapi dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Sejak hari itu, orang-orang mulai berdatangan ke rumah. Bukan untuk bertanya tentang kejadian horor, tapi untuk belajar. Ibu-ibu muda, bahkan anak-anak remaja, mulai menaruh hormat pada pekerjaan yang selama ini mereka anggap menyeramkan. Seorang gadis kecil, mungkin usia SD, mendekatiku suatu sore. Ia tersenyum polos dan bertanya, "Bu Rahma, boleh nggak aku ikut belajar mandiin boneka? Biar kalau nanti aku besar, aku bisa bantu orang kayak ibu." Aku tercekat. Tidak menangis, tapi mataku basah. "Tentu boleh," jawabku. "Asal kamu janji, kamu belajar bukan untuk berani, tapi untuk jadi yang paling tulus." Sejak saat itu, hidupku tak lagi sama. Tapi bukan karena bayangan menakutkan, bukan karena cermin atau roh, melainkan karena aku tahu sekarang siapa aku, dan untuk apa aku diberi jalan ini. Aku bukan pahlawan, bukan orang suci, tapi aku tahu ketika seseorang benar-benar tulus membantu jiwa yang tak bisa lagi berbicara, keajaiban pun bisa terjadi. Itulah yang kupegang sejak hari itu. Bukan lagi karena ingin merasa kuat, atau dikenal sebagai pemandi jenazah yang melawan arwah penasaran, tapi karena aku sadar setiap perbuatan yang dilakukan dengan ketulusan adalah warisan sejati. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian itu berlalu. Rumahku kini sering dikunjungi orang-orang baru, bukan karena penasaran, tapi karena ingin belajar tentang cara menyentuh seseorang yang telah berpulang, bukan dengan ketakutan, tapi dengan penghormatan. Suatu hari, seorang ibu tua datang dari luar kota. Ia membawa bungkusan kecil dan berkata lirih padaku, "Saya adalah bibi dari Anjani. Ia sering bercerita tentang ibu sebelum meninggal. Terima kasih, karena membuatnya pulang dengan tenang." Aku hanya mengangguk pelan, menahan rasa yang mengembang di dada. Ibu itu lalu menyerahkan bungkusan kecil berisi selendang putih milik Anjani. "Ini miliknya," katanya, "jika nanti terjadi sesuatu, dia ingin ibu yang menyimpannya." Aku menggenggam selendang itu erat. Harumnya masih seperti bunga melati, ringan tapi penuh kenangan. Di sore yang sama aku berdiri di halaman belakang.
Anak-anak tetangga berlarian, sesekali mampir melihat-lihat alat yang biasa kupakai untuk memandikan jenazah. Mereka tak takut, mereka penasaran. Beberapa bahkan sudah tahu nama-nama kain kafan dan cara membungkus boneka. Kupandangi mereka dan aku tersenyum. Dalam hati aku tahu, ini bukan sekadar pekerjaan, ini perjalanan batin. Dan jika hari itu aku memilih untuk berhenti, mungkin semua ini takkan pernah ada. Malamnya sebelum tidur, aku duduk di depan cermin. Cermin kecil yang dulu kubawa ke desa Kertajaya, kini sudah terkubur bersama perjanjian yang dihapus. Tapi, aku punya cermin baru, bayangan diriku sendiri yang tak lagi takut. Aku menyentuh pipiku dan berkata lirih, "Rahma, kau tak sempurna, tapi kau telah menjalankan tugasmu." Dan entah dari mana datangnya, angin malam berembus pelan, membawa bisikan lembut yang menggetarkan hatiku. Kini, kau adalah penjaga cahaya. Selesai. Dalam hidup, kita sering menganggap tugas-tugas yang diam-diam, yang sepi, dan yang tidak populer sebagai sesuatu yang kecil. Tapi justru di sanalah keajaiban paling besar tersembunyi. Seperti Rahma, seorang pemandi jenazah, yang mengajarkan kita bahwa keberanian bukan soal melawan hantu, tapi tentang berani tetap tulus di tengah ketakutan dan keraguan. Dan ketika kau menjaga keikhlasan, tak ada kegelapan yang tak bisa diterangi. Demikian kisah dari seorang pemandi jenazah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap cerita yang ada. Apabila kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk menekan like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka bisa mendapatkan hikmah yang sama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak hari itu, aku tak lagi memandikan jenazah hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati. Karena ternyata, beberapa mayat tak hanya membawa tubuhnya yang diam, tapi juga luka, rahasia, dan pesan yang belum selesai. Dan saat mereka menangis, bukan karena mereka takut mati, tapi karena ada sesuatu yang belum sempat mereka sampaikan kepada kita yang masih hidup. Selesai. Demikian kisah tentang pemandi jenazah. Kalau kisah ini membuat kamu merinding, terharu, atau justru membuka sudut pandang baru, jangan lupa tekan like, klik subscribe, dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu, kisah ini bisa jadi pengingat kecil bahwa setiap jasad pernah punya cerita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.